Baik, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan karena sampai detik ini kami masih bisa melihat wajah satu sama lain walaupun melalui Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Baik, pada pagi hari ini kami membahas tentang surga hot atau biasa diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu ibu pengganti. Dan juga kami akan membahas bayi tabung, inseminasi buatan. Kadang kita mendengar ketiga tema ini pasti dalam pikiran kita berkata-kata bahwa apakah ketiga ini kami orang Kristen bisa melakukannya, apakah melanggar perintah Tuhan, dan apakah bagi orang-orang Kristen bisa melakukan hal ini atau tidak. Pada pagi hari ini saya akan membahas apakah ketiga tema ini Alkitabiah atau tidak. Dan saya sebelumnya itu saya membahas mengenai ketiga ini beberapa poin sedikit pendahuluan dulu. Surga hot atau ibu pengganti, bayi tabung inseminasi buatan merupakan proses pembuatan bayi yang tidak alami, tidak melalui ikatan suami istri, namun melalui pertolongan dokter dengan cara memasukkan sel telur wanita dan sperma laki-laki di dalam sebuah tabung, yaitu secara medis, dan akan dipindahkan ke rahim wanita. Kenapa sih mereka bisa melakukan hal ini? Pasti ada sebab akibatnya. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut mengalami istilah infertilitas atau lebih mudah yang kita pahami yaitu ketidaksuburan. Apa sih yang tidak subur? Mungkin yang kita pikir telurnya, atau dari laki-lakinya, atau dari perempuannya. Yaitu kenapa? Infertilitasi adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak mampu memiliki anak. Yaitu yang tadi saya bilang, inseminasi itu ketidaksuburan dikarenakan kondisi sperma ataupun sel telur bermasalah. Jadi kenapa mereka mengambil tindakan ini? Pasti ada sebab akibatnya. Tidak mungkin kalau normal-normal saja, karena pasti melakukan ketiga hal ini pasti akan membutuhkan biaya, keuangan. Dan nanti teman saya Widian akan menjelaskan lebih detail lagi apa sih surga hot, bayi tabung dan inseminasi buatan ini, dan lebih spesifiknya saudara teman saya akan memperjelaskannya ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan serahkan kepada teman saya untuk memperjelaskan lebih spesifiknya lagi. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan inseminasi buatan dan bayi tabung dan surga hot. Pertama, saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan, di mana inseminasi adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami dengan cara memasukkan sel sperma laki-laki ke dalam rahim wanita dengan pertolongan dokter, di mana sel sperma laki-laki itu dimasukkan ke dalam sel telur wanita atau ke dalam rahim wanita, seorang wanita itu melalui pertolongan dokter. Ini biasanya ini disebabkan karena pasangan suami istri tidak mengalami infertilasi atau kesuburan, di mana salah satu kondisi
salah satu kondisi baik perempuan maupun laki-laki itu lagi bermasalah. Nah, biasanya orang yang menerima pendapat ini karena pemikiran mereka itu masih di bawah masih dasar, dan karena itu mereka biasanya itu menggenapi perintah Allah dan ingin memperbaiki keturunan mereka. Itu makanya mereka melakukan inseminasi buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bayi tabung, di mana bayi tabung ini secara medisnya yang disebut dengan in vitro fertilization ataupun pembuahan tabung dalam sebuah proses pembuahan sel telur, di mana sel sperma di dalam sel sebuah tabung pembuahan sel telur berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio yang akan dipindahkan ke dalam rahim. Saya sedikit menjelaskan. Di sini diambil sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Nah, di dalam tabung itu diproses yang disebut dengan pembuahan. Kemudian setelah itu berhasil dibuahi, akan menghasilkan embrio. Nah, embrionya itu nanti akan dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita. Nah, secara medis ini tidak bermasalah, tidak kompromi atau bagaimana, tapi secara etika itu tidak dapat diterima karena prosesnya, karena menunjukkan bahwa pembuahan yang tidak berhasil atau tidak sempurna itu akan dibuang atau dimusnahkan. Itu makanya etika Kristen tidak menerima, atau secara moral saja kita tidak dapat menerima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan subrada madahal ataupun penyewaan rahim. Menurut Desriza Ratman, sewa rahim adalah terjadinya penyatuan pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan pada suatu cawan petri, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut akan diimplementasikan dan ditanam ke dalam rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih, yang dilakukan dengan suatu perjanjian yang dikenal dengan subrada madahal atau sewa dengan perjanjian sewa rahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana di dalam sewa rahim ini, mereka suami istri ini menyewa wanita, kemudian mereka melakukan suatu perjanjian di mana kalau si bayi ini lahir nanti kamu akan memberikan kepada saya. Nah, ini biasanya mereka sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu, makanya setelah bayi itu lahir nanti dia menyerahkan kepada suami istri tadi. Nah, itu biasanya kenapa si ibu memberikan sewa rahim itu karena karena rahimnya itu bermasalah. Biasanya kalau dia mempertahankan bayi yang dikandungnya itu akan menghasilkan masalah yang dimana bisa saja istri atau si ibu akan meninggal, dan begitu juga bayi yang dikandungnya. Makanya proses ini mereka memilih karena itu. Nah, selanjutnya
saya akan memberikan penjelasan selanjutnya kepada saudara kami Ricky yang akan menjelaskan apakah ini bayi tabung, Sugar Motherhood, dan inseminasi itu bisa dilakukan menurut pandangan Alkitab. Selamat pagi teman-teman, di mana pagi hari ini kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan dari bayi tabung Surrogate Motherhood dari pandangan Alkitab. Oke, langsung saja kita membahas melanggar perintah Allah, hukum yang ke-6, jangan membunuh. Masalah utama di dalam bayi tabung dan perspektif Kristen adalah berhubung dengan embrion-embrion yang terbuang. Sebagian besar metode-metode dalam teknologi reproduksi mereka untuk mengorbankan banyak embrion guna mendapatkan satu embrion yang lebih unggul dan dapat bertahan hidup. Dengan kata lain, kita sengaja menyebabkan kematian banyak manusia. Pilihan untuk mengikut proses bayi tabung ini secara efektif dalam moral maupun iman Kristen adalah pilih salah. Ayub 1 ayat yang ke-21, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita tidak berdaulat atas hidup kita sendiri. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ulangan 32 ayat yang ke-29, Allah berkata kepada Musa, akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Kejadian 1 ayat 21, Allah yang menciptakan kehidupan dan dia sendirilah yang menopangnya. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-28. Kejadian 9 ayat yang ke-6, Kejadian 20 ayat yang ke-13, karena itu kita tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup yang tidak bersalah. Jangan berzina. Di dalam 10 hukum Allah menyatakan bahwa jangan berzina, salah satunya dalam Keluaran 20 ayat yang ke-14. Pandangan kelompok kami tentang bayi tabung. Menurut kelompok kami, bayi tabung merupakan suatu pada praktik medis yang tidak bertanggapan dengan isu moral maupun agama. Jika pasangan yang memberikan donor sperma dan sel telur merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum, juga sebaiknya jika kedua pasangan tersebut tidak merupakan pasangan yang sah, maka praktek bayi tabung tersebut praktek yang melanggar hukum agama Kristen. Inseminasi buatan. Menurut kelompok kami, inseminasi buatan menjadi hal yang bertentangan dengan pertimbangan hukum dan etika Kristen. Jika pada proses inseminasi buatan sel sperma diperoleh dari pria yang sudah meninggal atau sel telur yang diambil dari wanita yang sudah meninggal, anak yang dihasilkan dari hasil inseminasi buatan akan mengalami kebingungan mengenai garis keturunan dan hukum. Surrogate mother, ibu pengganti. Praktek ibu pengganti menurut kelompok kami bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku. Salah satunya adalah potensi kerentanan psikologis bagi anak dan ibu pengganti. Anak-anak yang dilahirkan dengan surogasi ini bisa jadi sulit menerima penjelasan tentang asal-usul mereka. Anak hasil surogasi juga akan mengalami kerancuan garis genetik atau keturunan, terlebih anak-anak yang lahir dari pasangan homoseksual dengan donor anim atau tidak diketahui. Dampak psikologis
negatif juga menyerang sang ibu pengganti. Praktik ini merupakan praktik imunisasi berisiko tinggi karena dalam perjanjian ibu menggantikan hanya menyewakan rahim saja, sehingga mereka dipaksa tidak memiliki perasaan pada anak yang dikandungnya. Contoh kasus bayi tabung. Pasangan selebritis Asmiranda dan Josh Rivano merupakan pasangan suami istri yang telah resmi menikah secara hukum dan agama pada tanggal 22 Desember 2013. Pasangan ini mengikuti praktis bayi tabung setelah 7 tahun pernikahan. Secara medis, bayi tabung merupakan program kehamilan yang dilakukan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal yang ke-27 tentang kesehatan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa upaya kehamilan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Inseminasi buatan. 2 tahun terakhir, seorang pengacara di Toowoomba, Australia, David Ritchie mendamping 2 klien yang ingin mengekstrak sperma pasangan yang sudah meninggal dunia. Kasus pertama pada April 16, Ritchie mendampingi Les Patterson yang pasangan Tony dan saya meninggal bunuh diri. Lead berhasil mendapatkan penetapan pengadilan untuk menginstruksikan sperma Tony 2 jam setelah pasangan ini meninggal. Kasus kedua pada Agustus, Richard dihubungi klien Crash yang pasangannya Joshua David juga meninggal karena bunuh diri. Menurut Tuan ingin mengajukan penetapan pengadilan agar bisa menghasilkan sperma Joshua untuk tujuan pembuatan surrogate mother, ibu pengganti. Ricky Martin, seorang penyanyi asal Spanyol yang merupakan seorang gay. Ricky Martin menikah seorang pria bernama Joan Joseph. Diketahui Ricky Martin mempunyai anak kembar yang lahir di proses tanam sperma yang di rahim wanita yang tidak diketahui identitasnya. Metode dari Valentine, 2 anak Ricky Martin yang dilahirkan melalui kembar laki-laki ini disebarkan oleh 2 orang ayah dan tanpa ibu. Anak-anak yang dilahirkan dengan bisa menerima penjelasan tentang asal-usul mereka atau sebaiknya orang tua yang sulit menjelaskan tersebut anaknya. Solusi pandangan etika Kristen. Pengganti dari inisiasi buatan karena sangat bertentangan dengan perintah Tuhan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ibu pengganti dan inseminasi buatan merupakan praktis yang tidak diperbolehkan karena dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak sah secara agama dan hukum. Namun praktik bayi tabung bisa diperbolehkan dengan syarat tidak boleh dilakukan penghancuran embrio yang tidak bertahan dalam pembuatan. Peran gereja. Peran serta gereja dalam kasus ini sangat penting dalam kehidupan orang-orang Kristen. Peran gereja yang harus dilakukan adalah memberikan bimbingan atau pengaraan nilai-nilai Kristenan yang benar berdasarkan Alkitab dan menanamkan nilai-nilai moral yang benar dan tetap sehingga gereja dapat memberikan keputusan etis sesuai dengan etika Kristen jika mendapatkan kasus seperti ini, dan juga gereja memberikan konselor pembimbing pribadi.
serta memperhatikan supaya bisa merangkul setiap jemaat, dan gereja harus mendoakan setiap jemaat-jemaat.